Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Nah, memang sudah lama ya saya tidak membuat video ya terkait konten ayam ini. Dikarenakan saya ada kesibukan lain selain berternak ayam. Karena perlu kawan-kawan tahu, selain saya beternak ayam, saya memiliki pekerjaan pokok ya. Ya, pekerjaan saya ini di bidang pendidikan ya. Jadi beberapa minggu kemarin pekerjaan saya sedang padat-padatnya sehingga tidak bisa menyempatkan waktu untuk membuat video. Nah, mungkin banyak juga yang nanti yang bertanya, terus kalau sibuk seperti itu, siapa yang mengurus ayam? Kebetulan yang mengurus ayam setiap hari ada saudara saya, om saya ya, yang mengurus saya ayam setiap hari, mulai dari ngasih pakan, kemudian membersihkan kandang dan juga membalik-balikan telur. Jadi meskipun saya ada pekerjaan di luar kota, ayam tetap terurus. Seperti itu. Kebetulan kemarin saya 3 minggu mungkin ya ada tugas di luar kota ya. Jadi benar-benar tidak bisa menyempatkan waktu ke kandang. Nah, saya akan mengupdate progres beternak ayam saya ya. Peternak ayam Google secara mandiri. Bagaimana progresnya? Memang ternyata di dalam beternak ayam itu tidak selalu mulus. Pasti banyak trouble. Pasti kita menemukan banyak kekurangan-kekurangan dalam kita beternak ayam. Nah, saya akan cerita hari ini trouble yang saya alami dan om saya selama sebulan ke belakang. Yang pertama adalah trouble-nya itu di masalah pakan. Nah, pakannya itu kan saya waktu itu menggunakan pakan fermentasi, dedak dan kacang ijo. Nah, dikarenakan kemarin saya keluar kota, yang biasanya tugas membuat fermentasi itu kebetulan sayanya di luar kota, jadi tidak membuat. Kemudian pakan itu ternyata ketika untuk calon indukan itu kurang efektif menggunakan pakan fermentasi. Kenapa? Karena kurang memboosting produktivitas telur. Nah, akhirnya saya beralih ke pakan full pabrikan ya, pakan jadi, menggunakan Sinta. Nanti ada di videonya, pakan Sinta, P1 Sinta kalau tidak salah ya, P1 Sinta. Itu harganya sekitar 360.000 per sak. Nah, jadi saya menggunakan itu, alhamdulillah produktivitas telurnya meningkat. Tapi tidak full Sinta. Nah, saya kombinasikan pakan jadi ini dengan dedak, tapi dedaknya yang tidak difermentasi. Kemudian jamu tetap saya implementasikan. Alhamdulillah ayam saya sehat-sehat. Hanya saja kemarin yang pelung yang trouble terus nih. Yang pelung, yang betina tumbang lagi. Memang karena perubahan cuaca mungkin ya. Sedangkan ayam yang lain aman, ayam super saya aman, ayam petelur aman, KUB aman. Nah, memang pelung ini nih yang memang sedikit gampang terserang ya. Jadi terserangnya itu kemarin ternyata tidak sakit dulu kawan-kawan. Jadi langsung sore dikasih pakan, pagi-pagi dikasih pakan aman. Nah, setelah dikasih pakan 2-3 jam langsung tumbang. Saya juga tidak paham itu kenapa. Tapi kalau memang itu kena aratan, mungkin ayam-ayam yang saya juga tewas semua ya, beruntun. Tapi alhamdulillah yang lain aman. Nah, memang saya rutin ke om saya itu untuk menyemprot kandang dengan Baiklin ya, sehingga mungkin itu ya menjadi pencegah untuk penyebaran ke ayam yang lain. Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan semua
Untuk mencegah penyebaran virus yang ada di ayam, segera pindahkan ayam yang sakit, kemudian semprot dengan Baiklin. Itu sejauh ini menurut saya ampuh untuk menghindari penyebaran secara meluas. Nah, tapi saya masih punya ayam ayam pelung dengan satu ayam jantan, satu ayam betina, karena yang betinanya itu mati satu ya. Tuh. Kemudian nanti ada ini ayam joper saya sudah cukup dewasa, umur sekitar 1,5 bulan. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada juga nanti DOC ya, DOC. Nah ini nih permasalahan. Kita langsung masuk saja ya ke permasalahannya nih, masalah DOC. DOC saya sedang bermasalah, bukan DOC-nya. Daya tetah saya sedang bermasalah. 3 siklus ini sangat bisa dianggap gagal. Kenapa? Ternyata masalah kelembaban. Ini yang menjadi masalah di peternakan saya, karena lingkungan saya itu kering ya, kurang lembab, sehingga untuk memboosting kelembaban itu sangatlah sulit. Saya sudah menambahkan air di inkubator itu 2 nampan penuh, tetap saja kelembabannya mentok di angka 40. Nah ini mungkin yang menjadi permasalahan, tapi saya sedang mencari solusinya, yaitu menggunakan blower ya. Menggunakan blower, alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil. Saya harap kedepannya bisa menetas minimal lah, jangan muluk-muluk ya, 50-70% saja dari total telur. Karena apa? Produktivitas telur saya sudah cukup tinggi ya per hari. Sehari itu dari 4 kandang ini, anggap yang yang produktif ya 2 kandang, karena yang 2 kandang ini satu pelung, satu pasang pelung, dan yang KUB juga belum produktif. Nah yang produktif itu ayam super, ayam sama dengan ayam layar untuk mencetak joper. Saya bisa dari 2 kandang ini sehari 10 butir. Kita kumpulkan 1 minggu 70 butir kawan-kawan. Alhamdulillah fertilitas telur saya sangat baik. Bisa mencapai 80 sampai 90% kawan-kawan dari total telur per minggu. Jadi permasalahan saya bukan di masalah fertilitas telur, karena fertilitas telur itu adalah dari jantan ya, dari pejantannya. Jadi fertilitas itu dari jantan, bukan dari pakan, bukan dari betina. Fertilitas telur itu dari jantan, kualitas jantannya bagus. Alhamdulillah bangkok saya pejantan-pejantannya sangat bagus, sehingga telur yang dihasilkan fertilitasnya bisa mencapai 80-85% lah. Dari 70 paling yang tidak fertil itu sekitar 10 butir. Yang tidak fertil, cuman yang jadi masalah adalah menetasnya itu. Dari 70 butir itu, dari 70 cuma 60 yang masuk mesin tetas yang fertil, 50 sampai 60 itu yang menetas cuma 5, cuma 3, dan itu pun selalu telat menetas. Karena menetasnya itu setelah saya bongkar sudah menjadi ayam. Jadi matinya itu memang pada saat umur 20-21 sepertinya. Karena apa? Yang tadi tingkat kelembabannya terlalu rendah gitu. Jadi kerambang telurnya menjadi lebih keras, sulit dipecahkan oleh si DOC, sehingga DOC gagal menetas. Nah itulah ya teman-teman, kalau hitung-hitungan angka, ketika saya bisa menetaskan, anggap saja dari 50 itu 25 butir, anggap 50% deh saya menetasnya itu 25 DOC setiap minggu. Insya Allah saya bisa menutup dalam seminggu, 2 minggu sekali bisa panen 50 ekor ayam. Tapi kan itu matematika kawan-kawan. Nah dalam beternak ini tidak hanya bisa berdasarkan hitungan kasar seperti itu. Karena apa? Beternak ayam itu juga berfaktor pada lingkungan. Kita sudah mengikuti apa yang dilakukan orang lain ya. Ketika kita terapkan belum tentu cocok. Kenapa? Karena ya tadi lingkungannya berbeda. Nah, lingkungan saya seperti apa, cocoknya metodenya seperti apa, itu mempengaruhi kepada
bagaimana kita beternak ayam. Salah satunya tadi inkubator saya sudah membuat sama persis sama seperti teman-teman lain ya, yang ada di konten-konten YouTube, di Facebook. Bahkan ada yang tidak menggunakan alat pengukur kelembaban, tapi bisa menetas hingga 90%. Nah, jadi bingung juga ya. Nah, maka dari itu tidak bisa menyamaratakan, wah, ini metode yang paling cocok. Cocok itu di mana tempatnya dan siapa, lingkungannya seperti apa. Nah, maka dari itu kita sebagai para peternak pemula jangan langsung mencaplok ya metode-metode teman-teman yang lain, kita langsung tiru. Tapi kita harus sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi harus ATM ya, amati tiru modifikasi. Jangan 100% kita menggunakan metode yang sama, mungkin tidak akan cocok. Kita harus menyesuaikan tadi. Kemudian kita harus memiliki banyak solusi ketika beternak ayam. Ketika misalkan ayam trouble, ini nggak cocok, ganti metode lain, sesuaikan sehingga kita mendapatkan metode yang paling ideal di kandang kita. Gitu. Nah, contoh masalah pakan, saya sedang bereksperimen masalah pakan gitu. Untuk pakan indukan saya tidak mau mengambil resiko ya. Kenapa? Karena ini masalahnya produktivitas telur. Jadi saya mencoba menggunakan pakan full pabrikan dulu sebelum maggot saya siklusnya terjaga. Karena jujur saya mau memberikan maggot masih setengah-setengah karena siklus maggotnya itu sendiri belum stabil gitu. Mungkin nanti setelah stabil siklus beternak maggotnya, mungkin saya akan coba juga ke indukan untuk diberikan pakan tambahan maggot untuk menyuplai proteinnya, karena ayam indukan itu memerlukan protein yang cukup tinggi seperti itu. Nah, begitulah kawan-kawan cerita saya nih setelah 3 minggu ditinggalkan. Perkembangan kandang saya seperti apa, trouble yang saya hadapi seperti apa. Semoga nih trouble yang saya alami bisa menjadi pembelajaran buat kawan-kawan semua, sehingga tidak mengalaminya lah seperti itu, atau bisa menjadi solusi tambahan untuk kawan-kawan semua. Mungkin sekian dulu ya video dari saya, perkembangan peternakan Google ini sejauh mana. Nah, inilah videonya. Mohon teman-teman, kawan-kawan semua, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya. Komen untuk kita saling diskusi lah, dan diskusi berbagi ilmu, karena saya jujur saya juga masih peternak pemula. Oke, salam dari peternak Google, salam peternak mandiri jaya.